Jadi sistem saraf pusat itu dia terdiri dari yang namanya otak dan juga sumsum tulang belakang. Itu sistem saraf pusat. Kemudian dia dilindungi oleh selaput yang namanya adalah selaput meninges. Nah, kalau kalian kemarin mungkin seminggu yang lalu ya, kita ngedengar Glenn Fredly dia meninggal, itu salah satunya adalah karena terkena yang namanya meningitis. Nah, jadi yang terkenanya itu apa? Ya ini si selaput meningesnya dia mengalami peradangan. Nah, ternyata si selaput meningitis ini, selaput meninges ini dia terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang paling luar itu yang disebutnya sebagai durameter. Lalu lapisan tengah itu namanya arachnoid. Nah, tadi ada pertanyaannya ya ini ya, di mana ternyata si lapisan tengah atau si arachnoid ini dia berisi cairan yang namanya adalah cairan cerebrospinal. Oke. Nah, kalau misalnya seseorang itu mengalami penyumbatan, jadi si cairan cerebrospinalnya ini dia nggak bisa bergerak, tidak bisa sirkulasinya terhambat, maka nanti akan terjadi penumpukan. Nah, biasanya nanti dikenallah dengan penyakit yang namanya apa? Hidrosefalus. Jadi si kepalanya biasanya membesar karena ini si cairan cerebrospinalnya dia menumpuk. Lalu yang berikutnya ada piameter. Nah, ini kalau ini lapisan paling dalam dan berisi banyak pembuluh darah dan dia itu paling dekat dengan apa? Paling dekat dengan si otak tersebut. Oke, kemudian yang berikutnya. Nah, sistem saraf pusat katanya memiliki substansi pokok, yaitu ada yang namanya substansi kelabu atau grisea, sama substansi putih dan atau disebutnya alba. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Jadi ini ada 2 gambar. Yang gambar A ini merupakan sumsum tulang belakang. Yang di apa sih di sayat. Kemudian yang ini adalah sayatan dari otak. Nah, kalian bisa lihat ternyata ada perbedaan letak dari substansi grisea maupun substansi albanya. Jadi kalau ini nih, kalau pada si sumsum tulang belakang, si substansi griseanya atau yang kelabunya dia di tengah-tengah dan dia berbentuknya seperti kupu-kupu. Jadi ingat aja kalau ada 2 gambar gini misalnya ditanya mana yang yang merupakan sumsum tulang belakang, yaitu yang di tengahnya ada kupu-kupunya kayak gini. Nah, ini sumsum tulang belakang. Kalau misalnya pada otak, dia itu si substansi kelabunya dia terletaknya di bagian luar dan substansi albanya atau yang putihnya di bagian tengah. Sedangkan kalau yang ini substansi griseanya di tengah, substansi alba atau putihnya di luar. Itu ya. Jadi itu yang apa namanya tuh, yang membedakan antara sumsum tulang belakang sama sama otak. Oke. Nah, sekarang kita belajar masuk ke otak. Jadi kalau misalnya otak itu ternyata dia merupakan pusat saraf utama dan terletak di dalam rongga tengkorak. Kalian pasti udah tahu semuanya ini. Kemudian dia itu terdiri atas 2 belahan atau yang disebutnya sebagai hemisfer. Jadi ada hemisfer kanan, ada hemisfer kiri. Nah, kemudian ternyata kalau misalnya otak itu dia bekerjanya pindah silang jalur. Jadi kalau misalnya otak sebelah kanan, dia itu akan mengendalikan tubuh sebelah kiri. Nah, kalau misalnya otak sebelah kiri akan mengendalikan tubuh sebelah kanan. Berarti kalau misalnya seseorang nih kena stroke nih di sebelah kanan, berarti otak yang mengalami gangguannya di sebelah mana? Kiri. Kiri, kayak gitu ya. Jadi kebalikannya kalau misalnya yang menderita kelumpuhannya di sebelah kiri, berarti otak yang terganggunya adalah yang sebelah kanan. Itu ya. Kanan. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, nah si otak ini dia itu secara umum ini gambarannya. Jadi ini hanya setengah bagian ya. Jadi satu hemisfer kanan, tadi ada hemisfer kanan sama hemisfer kiri, ini ada setengah bagiannya. Jadi kalau misalnya berdasarkan perkembangan sewaktu embrio, otak ini dibagi jadi 3 bagian. Ada yang disebutnya otak depan atau prosencephalon, lalu ada otak tengah mesencephalon, sama otak belakang atau rhombencephalon. Nah, di sini yang pertama ada otak depan, itu yang terdiri dari yang namanya otak besar. Nah, ini nih yang paling besar. Atau yang namanya adalah cerebrum. Lalu berikutnya ada juga talamus, lalu ada di bagian bawahnya hipotalamus, lalu berikutnya ini di sini ada master of gland, kelenjar pineal, sama kelenjar hipofisis daerah sini. Kemudian berikutnya ada otak tengah, mesencephalon,
Nah, berikutnya otak belakang yang terdiri dari apa? Yang pertama ini ada pons Faroli atau jembatan Farol. Lalu di sini otak kecil atau cerebellum. Jadi sekali lagi, kalau otak besar cerebrum, kalau otak kecil cerebellum. Kemudian yang berikutnya di sini juga ada yang namanya medulla oblongata. Nah, di sini ternyata dari mulai mesencephalon, pons Faroli, kemudian medulla oblongata, dia disebutnya sebagai batang otak. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu ya di sini. Nah, bagian-bagian dari otak, kita bahasnya yang pertama otak besar dulu atau cerebrum, otak besar. Jadi bagian terbesar otak sebagai pusat pengaturan aktivitas tubuh katanya. Nah, otak besar kanan dan kiri dia itu dihubungkan oleh yang namanya corpus callosum. Jadi kalau misalnya otak belahannya kita buka, nah itu ternyata dia itu disambungkannya oleh yang namanya corpus callosum. Nah, di sini otak besar itu terdiri kita bagi-bagi coba. Di sini yang pertama lobus yang paling depan itu yang disebutnya frontalis, lalu daerah ubun-ubun ini adalah lobus parietalis, lalu yang belakang ada occipitalis, lalu yang ini yang dekat ke telinga ini adalah temporalis. Jadi sekali lagi ada frontalis, ada parietalis, sama ada occipitalis. Nah, kemudian yang berikutnya di sini katanya otak besar itu terbagi menjadi 4 lobus ya. Frontalis fungsinya adalah sebagai pusat berpikir. Jadi ini pusat kecerdasan nih yang di sini. Kemudian ada lobus parietal di sini sebagai pusat indera perabaan, pengecap katanya. Kemudian juga rasa sakit. Nah, ini di sini. Kemudian ada lobus occipitalis. Kalau lobus occipitalis ini dia sebagai pusat indera penglihatan. Jadi, nah kalau tadi yang jawabnya ada yang temporalis, ada yang itu salah ya. Harusnya adalah dia di sini occipitalis kalau untuk penglihatan. Kalau pendengaran baru temporalis. Jadi itu ya. Oke, ini kenapa Alvin? Oke. Nah, yang berikutnya di sini ada bagian otak yang berikutnya ada talamus. Nah, kalau talamus ini merupakan katanya persepsi perwujudan fisik luar terhadap rasa sakit dan emosi. Jadi kalau rasa sakit, emosi itu diaturnya oleh talamus. Nah, kalau hipotalamus dia untuk pengaturan saraf otonom seperti emosi, tingkah laku, suhu tubuh, lapar dan haus. Kemudian juga katanya hipotalamus ini dia menghasilkan faktor-faktor yang mempengaruhi kelenjar hipofisis. Nah, nanti kalau kita kebetulan kebagian belajar kelenjar hipofisis, jadi kelenjar hipofisis itu adalah salah satu kelenjar yang menghasilkan banyak sekali hormon. Oke, berikutnya ada mesencephalon atau otak tengah. Jadi dia itu ukurannya kecil katanya dan terdapat bagian yang mengendalikan penglihatan dan juga pendengaran. Lalu berikutnya ada pons Faroli atau jembatan Farol. Ini merupakan katanya jembatan yang menghubungkan bagian-bagian dari otak. Kemudian ada medulla oblongata. Di sini sumsum lanjutan, dia merupakan penghubung otak ke sumsum tulang belakang. Lalu fungsinya untuk mengatur denyut jantung, tekanan darah, frekuensi pernafasan, produksi ludah, gerak alat pencernaan, batuk, bersin. Lalu ada cerebellum atau otak kecil, dia bagian terbesar kedua otak sebagai pusat keseimbangan dan koordinasi gerak. Nah, di sini ya, ini ada ilmu tapi juga nggak boleh dipakai sembarangan. Jadi kalau misalnya di bagian belakang kepala kalian, itu ada yang namanya tengkuk, yang mungkin bagian agak mencekung ke arah dalam, itu namanya tengkuk. Nah, itu harus hati-hati karena di dekat situ tuh ada batang otak. Jadi kalau misalnya kalian memukul di situ dengan keras, nah dia bisa mengakibatkan seseorang itu langsung pingsan. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak di film-film suka ada yang mukul dari belakang bagian tengkuk dan langsung pingsan, ya itu wajar. Karena apa? Karena si medulla oblongatanya kena, cerebellumnya kena, jadi akibatnya dia jadi kurang seimbang gitu ya. Jadi harus hati-hati. Oke, yang berikutnya adalah sumsum tulang belakang nih atau medulla spinalis nama lainnya. Jadi dia itu organ yang bertanggung jawab atas pusat koordinasi gerak refleks. Nah, kemudian medulla spinalis katanya terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. Jadi mulai dari ruas yang leher sampai ke ruas tulang pinggang itu ada sumsum tulang belakang. Kemudian fungsinya adalah menghantarkan impuls dari reseptor ke otak lalu ke efektor dan juga sebagai tadi
alternatif jalan terpendek atau gerak refleks. Jadi ini untuk mengatur dari gerak refleks. Nah, ini bagian-bagiannya seperti tadi udah dibahas. Bagian yang warna putih ini adalah substansi albanya, mengandung serabut saraf. Lalu yang berikutnya ini yang kayak kupu-kupunya, ini adalah yang griseanya. Lalu ada yang namanya akar dorsal. Ini akar dorsal. Jadi mengandung katanya badan sel saraf sensori atau aferen yang dendritnya berhubungan dengan reseptor. Lalu yang berikutnya di sini yang 2B-nya ini adalah akar ventral. Nah, kalau yang ini itu dia itu hubungannya dengan efektor. Jadi nanti kalau misalnya ada ke sini masuk, nah berlanjut ke bawah atau masuk dari sini saraf, nanti berlanjut dia ke bawah. Kayak gitu diantarkan lagi. Oke. Kemudian yang berikutnya, nah ini nih, tentang sistem saraf tepi. Nah, jadi sistem saraf tepi itu terdiri dari yang namanya sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar atau sistem saraf autonom. Kalau sistem saraf sadar itu berarti mengatur gerakan yang kita sadari, jadi di bawah komando kita. Nah, ini meliputi yang namanya apa aja? Nih, ada saraf kranial, jadi ini sarafnya ada di otak, lalu ada yang namanya saraf spinal. Jadi kalau misalnya saraf di otak ini, dia itu ada 12 yang kranial, sistem saraf kranial. Lalu kalau sistem saraf yang spinal itu ada 31. Kalau kalian ngitung di sini ternyata hanya ada 30, karena yang ini kurang tepat ya. Harusnya saraf pinggul itu adanya 5. Jadi 8 pasang saraf leher, 12 saraf punggung, 5 saraf pinggang, lalu 5 saraf pinggul, dan 1 saraf ekor. Tuh. Nah, ini untuk yang satu lagi, ini adalah untuk yang kranial. Jadi ada olfaktorius untuk penciuman, lalu ada optikus itu untuk melihat, ada okulomotors itu bukan mengering ya. Nanti kalau misalnya kalian belajar di rumah ini salah, bukan mengerling, tapi harusnya menggerling. Jadi menggerakkan otot bola mata ke kiri ke kanan. Nah, itu okulomotor. Lalu ada trokear, mengunyah. Ada trigeminus, dia menggerakkan bola mata, sakit atau misalnya apa namanya di sini tekanan. Kemudian ada abdusen, menggerakkan bola mata juga. Facial berarti berkaitan sama muka, ingat aja facial, oh berarti muka. Kemudian ada vestibuloakusticus, itu adalah keseimbangan. Lalu ada glossofaring, faring berarti erat kaitannya sama pencernaan, baik itu menelan maupun mengecap. Lalu ada vagus. Nah, kalau vagus ini dia disebutnya itu sebagai saraf pengembara, penjelajah, karena dia banyak sekali daya jelajahnya. Jadi biasanya ke sistem pencernaan juga. Kemudian ada 11 itu aksesoris, katanya untuk bicara, menggerakkan kepala, sama hipoglossus. Tuh. Nah, diusahakan, itu biasanya kalau saya ngajar di kelas, ini suka pakai kartu ya, jadi kita main-main kayak gitu, tapi kalau sekarang agak susah, jadi wayahnya nanti kalian ada beberapa yang harus kalian hafal dari 12 ini, kalau bisa semuanya, karena biasanya sering banget soal-soal ini keluar. Oke, kemudian kalau yang sistem saraf spinal ini tadi ya, udah dibahas. Kemudian sekarang kita lihat sistem saraf yang tidak sadar atau yang autonom. Yang seperti apa sih? Nah, sistem saraf yang autonom ini itu jadi dia itu mengatur katanya gerakan yang dilakukan secara otomatis. Jadi tidak di bawah kehendak saraf pusat. Ada 2, ada sistem saraf simpatetik dan sistem saraf parasimpatetik. Jadi saraf simpatetik dan parasimpatetik itu kerjanya berlawanan. Untuk itu, kalian usahakan belajarnya salah satunya aja biar nggak pusing. Jadi kalian ngafalinnya misalnya kalau pada pupil nih, saraf simpatetiknya itu untuk membesarkan pupil. Arteri nih memperkecil diameter pembuluh. Bronkus memperluas bronkus. Jadi pernafasannya semakin banyak udara yang masuk. Kemudian jantung mempercepat denyut jantung. Lalu pencernaan makanan, misalnya memperlambat pencernaan makanan. Kalau kandung kemih, misalnya mengembangkan kandung kemih. Jadi yang dihafalnya yang ininya saja. Nanti kalau ada pertanyaan yang parasimpatetik, berarti lawannya. Tuh ya. Oke. Nah, terakhir ini, yaitu mengenai kelainan pada otak. Tadi yang pertama itu ada meningitis. Jadi ini infeksi atau peradangan pada selaput otak atau meninges. Glenn Fredly. Nah, yang Glenn Fredly. Almarhum. Almarhum. Oke. Kemudian ada hidrosefalus.
Jadi ini yang tadi ya, diakibatkan penyumbatan, si cairan cerebrospinalnya itu mengalami penyumbatan sehingga mengumpul di otak, sehingga kepalanya membesar karena terdesak cairan. Lalu ada Parkinson, kalau ini penyakit saraf yang memburuk secara Oke. bertahap katanya dan mempengaruhi bagian otak yang berfungsi mengkoordinasikan gerakan tubuh. Nah, akibatnya biasanya penderita itu katanya kesulitan mengatur gerakan tubuh termasuk saat dia berbicara, berjalan, dan menulis. Jadi si Parkinson ini dia itu erat kaitannya sama si neurotransmitter. Kalau tadi kalian ingat, neurotransmitter itu kan fungsinya untuk menghantarkan impuls. Nah, di sini jadi kalau pada orang-orang yang mengidap si Parkinson itu, salah satu neurotransmitternya, si dopaminnya itu dia terhambat. Akibatnya pengeluaran asetilkolin terus-terusan. Nah, sehingga